Oke, contoh soal yang pertama, diketahui kurva fx sama dengan yang seperti ini, titik A-nya 1,2 terletak pada kurva tersebut. Jadi gini, titik A 1,2 terletak pada kurva ini, gitu. Nah, di sini disuruh menentukan pertama gradien garis singgungnya di titik A. Lalu yang kedua dan ketiga disuruh mencari persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, pertama, gradien garis singgung. Ingat, gradien garis singgung itu kan merupakan turunan pertama dari fungsi tersebut. Kita cukup menuliskan M sama dengan turunan pertama, kita turunkan. Turunannya menjadi 2X. Oh, ini bukan 2X ya, ini 2 kali 3X maksudnya ya, 2 kali 3X. Ini kali ya, bukan X. 2 kali 3X kurang 2 tambah 0, jadinya ini turunannya. Nah, inilah gradiennya. Gradien garis singgung ya, 6X kurang 2. Nah, pada titik 1,2 diketahui, kan dia bilang ini pada titik 1,2. Pada titik 1,2 diketahui kalau titik 1,2 kan berarti X-nya 1, Y-nya 2. Nah, untuk X sama dengan 1, kita ambil ya, kita ambil X-nya 1 sesuai titiknya, diperoleh, masukkan X sama dengan 1 ke dalam gradiennya ini. Jadi 6 kali 1 kurang 2 sama dengan 4. Jadi gradien garis singgungnya adalah 4. Ini gradien garis singgung di titik A ya, di titik A, yaitu 4. Kalau gradien dari fungsinya berarti yang ini 6x kurang 2. Kalau di titik A berarti 4 gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, yang B, persamaan garis singgung. Ikan gradiennya sudah, sekarang persamaannya. Nah, masih ingat nggak rumus mencari persamaan jika diketahui satu titik dan satu gradien? Nah, rumusnya kan gini, mencari persamaan garis kalau diketahui satu titik dan satu gradien ya. Diketahui satu titik yaitu X1 dan Y1 dan bergradien M, maka Y kurang Y1 sama dengan sama dengan M X kurang X1. Rumusnya kan begitu. Kita masih pakai rumus yang ini sudah belajar pas SMP. Jadi di sini rumusnya hampir sama. Sama saja ya, rumusnya sama, cuma bagian gradien ini dituliskan F aksen A. F aksen A itu artinya apa? Gradien pada titik A, ya. Gradien pada titik A. Nah, makanya diisi 4. Tadi kan kita dapat nih gradien pada titik A yaitu 4. Masukkan X1-nya di sini min 1, bermin 1 ya, X1-nya 1, Y1-nya 2. Lalu kerjakan, pindah ruas, dan sebagainya, aljabar seperti biasa. Jadi Y sama dengan 4X kurang 2. Gitu. Rumusnya jangan dilupakan ya, pelajaran SMP. Nah, jadi dapat nih gradien pada titik A-nya tadi 4, lalu persamaan garis singgungnya Y sama dengan 4X kurang 2. Nah, untuk cara lain, di situ ada cara lain ya, tapi saya rasa lebih bagus menggunakan cara yang tadi. Jadi ini saya kasih saja, tapi kita lewati saja ya, karena agak ribet gitu ya. Nah, sekarang yang C, persamaan garis normal. Persamaan garis normal, ingat ya, garis normal itu selalu tegak lurus dengan garis singgung ya. Selalu tegak lurus dengan garis singgung. Oleh karena itu, sebelum kita cari persamaan garis normal, kita cari dulu gradien garis normalnya dengan rumus seperti ini. Jadi gradien garis normal dikali gradien garis singgung harus menghasilkan min 1. Sehingga dapat gradien garis normal MN ya, garis normal N. Jadi ini dapatnya min 1/4. Nah, ketika sudah dapat, nah caranya sama, mencari persamaan garis normal rumusnya juga sama. Cuman gradiennya di sini kita menggunakan gradien untuk garis normalnya. Seperti ini ya. Bedanya di sini. Nah, sehingga di sini didapatkan persamaan garis normalnya X tambah 4Y sama dengan 9. Nah, untuk tampilan persamaan garisnya bisa juga seperti ini. 4Y sama dengan min X tambah 9 juga bisa. Jadi tergantung, kalau soalnya pilihan ganda tergantung bentuk-bentuknya ya. Ada yang Y sama dengan, ada yang seperti ini gitu. Jadi untuk model persamaan garisnya itu tergantung pilihan gandanya di optionnya gimana kalau soalnya pilihan ganda. Kalau soalnya esai itu terserah kalian, mau menuliskan begini bisa, mau menuliskan seperti yang tadi. Ini kalau persamaan garis singgung menuliskannya Y sama dengan. Kalau persamaan garis normalnya ditulis seperti ini juga boleh. Jadi terserah. Umumnya sih biasanya yang bervariabel di ruas kiri seperti ini, konstanta di ruas kanan. Tapi bisa juga Y sama dengan. Begitu. Nah, lanjut nomor 2. Diketahui. Oke, di sini sabar.
Oke, diketahui fungsi fx-nya x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 9x tambah 2. Tentukan interval x agar fungsi naik, lalu interval x agar fungsinya turun. Nah, ingat, fungsi itu dikatakan naik jika lebih dari 0 untuk turunannya. Ya toh? Nah, jadi langsung aja kita cari turunannya dulu. Nah, turunannya ini dapat 3x kuadrat tambah 6x kurang 9. Jadi f aksen x harus lebih dari 0 karena fungsinya naik ya, syarat fungsi naik. Nah, buat dia seperti ini, pemfaktoran. Nah, setelah itu bikin pembuat 0. Dapat pembuat 0-nya x sama dengan min 3, x sama dengan 1. Nah, ini kan kalau model seperti ini secara tidak langsung seperti pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, kita harus cari daerah penyelesaiannya dulu. Setelah pembuat 0, bikin daerah penyelesaian, taruh nilai x-nya, uji titik. Ya toh, setelah diuji titik, dapat di sini positif daerahnya, negatif dan positif ya, uji titik. Oke, nah sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X adalah kurang dari min 3. Kenapa kurang dari min 3? Daerah ini kita cari yang positif. Fungsi tersebut dikatakan naik kalau turunannya lebih dari 0, berarti positif. Berarti kita cari daerah positif. Oh, yang ini X kurang dari min 3 dan X lebih dari 1, gitu ya. Jadi diturunkan dulu, setelah diturunkan ketika fungsi itu dimintanya naik, berarti harus lebih dari 0. Faktorkan pembuat 0, bikin daerah penyelesaian uji titik, langsung tentukan daerah yang positif. Nah, kalau fungsi dikatakan turun, berarti kurang dari 0 atau daerah yang negatif. Nah, caranya juga sama, masih sama, cuma nanti terakhirnya di bagian uji titik ini kita cari yang daerah negatif. Makanya di sini X kurang dari 1 lebih dari min 3, daerah yang ini negatif untuk fungsi yang turun. Jadi fx turun dalam interval yang ini. Nah, jadi fx naik dalam interval yang ini, begitu. Jadi gampang aja ya, nggak susah. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya di video selanjutnya aja ya.